Hari ini kita akan belajar tentang pembuatan web service ya. Sebenarnya DAT itu juga dia punya fasilitas untuk membuat web service sendiri ya. Tapi pada kenyataannya agak sulit kita menemukan web server yang gratisan, gitu ya. Jadi itulah makanya saya meminta dengan kalian untuk menggunakan server gratisan itu yang saya mintakan kemarin, ya. Nah ini saya nggak tahu kalian kok belum ngasih daftar web hostingnya, ya. Padahal kalian ini semester 6 ya, kalau nggak salah ini sebenarnya web hosting ini itu sudah diajari di semester 2 kalau nggak salah. Kalau yang ngajarnya, kalian dulu yang ngajar pemrograman internet sama? Upo. Kemarin tuh nggak sampai ke hosting, Pak. Oh gitu ya? Yang Iya, ngajar Pak. siapa? Yang ngajar apa? Ibu ini, Pak. Aduh, siapa ya? Lupa, Pak. Bentar, Pak. Tias, Pak. Ah ya, Bu Tias, Pak. Oh Ibu Tias ya. Biasanya Ibu Tias sampai web hosting dia. Karena web hosting itu banyak gunanya itu, ya. Di semester. Jadi nanti bila kalian belajar database gitu ya. Kalau dia database itu kan kalau mau diakses melalui jaringan internet, ya itu dia otomatis tidak aman kalau kita menggunakan pengaksesan secara langsung. Itulah makanya waktu kemarin tuh website KPU itu dihack orang gitu ya. Nah itu salah satunya karena database-nya itu dihack, ya. Nah itu karena dia tidak aman. Oleh sebab itu disediakan fasilitas web hosting namanya, web service. Jadi web service itu gunanya agar orang cuma bisa ngambil ngambil perintah data aja. Jadi nggak bisa memerintahkan untuk hapus, ngedit segala macam itu. Jadi perintah itu kita sudah atur gitu. Nah, itu gunanya web service. Ya. Nah, web service itu sudah diajarkan ketika kalian belajar PHP biasanya. Ya, harusnya belajar PHP itu diajarkan web service gitu. Misalnya pada saat pengaksesan database melalui jaringan, ya, jaringan internet gitu. Nah, karena web service ini yang paling aman, ya. Ya kalau kalian tidak ada web hosting ya sudah terpaksa harus buat gitu kalian, ya. Oh itu sudah ada tuh yang sudah memberitahu ya. Ya web hosting itu wajib ya, harus kalian pahami nih. Kalau mau jadi mau bisa program harus ngerti web service gitu ya. Makanya kalau nanti kalian misalnya ngambil mata kuliah distribute programming gitu ya sama mobile teknologi, itu saya masukkan materi tentang web service ya untuk pengaksesan database. Ya, tapi kalau di distribute programming itu akan saya ajarkan bagaimana membuat web service menggunakan Java. Ya. Nah, harusnya PHP itu diajarkan
membuat web service gitu. Ya, jadi itulah makanya saya minta kalian itu menggunakan web hosting ya. Nanti di web hosting itu kita masukkan perintah web service-nya sehingga nanti bisa dibaca oleh DAT ya. Nanti juga bisa dibaca oleh kalau kita nanti belajar mobile programming bisa dibaca oleh Flutter. Gitu. Tutorialnya banyak sih sebenarnya, kan tinggal buat aja itu. Ya, postingnya kan sudah saya tunjukkan itu. Tinggal kalian daftar, ya, nanti tinggal dibuat aja. Ya. Nah, sekarang examnya sudah ada ya. App saya sudah diinstal ya kemarin kan. Kalau examnya sudah diinstal, ini nanti saya kasih perintahnya untuk web service-nya gitu ya. Tapi perintahnya pakai PHP ya. Ini saya kirim lewat WA ya. Saya kirim lewat WA. Nah itu. Silakan di-download. Ya, silakan di-download. Nanti kalian bisa ngetes nanti. Kalau nggak ada apa tuh postingnya nggak bisa dites. Ya. Di grup kan Pak? Belum ada Pak di saya Pak. Gimana? Oh nanti sebentar. Baru saya mau kirim. Nah kalau ini kan dua kelas kan. Oke itu sudah dikirim Bu. Sudah di-download belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah ini saya jelaskan dulu tuh ya. Perintahnya. Nama filenya itu MySQL test ya. Nah itu. Sudah dilihat? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Ya, nah. Jadi perintahnya itu adalah nah ini ya. Saya menggunakan MySQLi untuk koneksinya ya. Nah ini dia koneksinya ke localhost. Nah nanti kalau nanti silakan siapa nanti yang mau itu nanti saya pandu untuk menjalankan ini di web itunya di web hostingnya ya. Nah ini perintah ini untuk membuat koneksi ini ya, membuat koneksi. Ini localhost, ya ini standar yang localhost ya. Nah ini usernya, ya, ini passwordnya, ini nama database, ya. Kemarin kan nama database-nya kan belajar ya. Kemudian ini connection-nya. Ya kalau misalnya dia error, maka dia akan berhenti gitu ya. Error ini mungkin aja karena
servernya nggak connect atau gimana gitu ya. Nah, perintah di PHP-nya sebenarnya hampir sama sih dengan perintah itu ya. Kalau perintah query itu sama. Ini adalah perintahnya select bintang from user. Ya, nanti akan kita buat array ya. Kemudian kita buat perintah query-nya, masukkan dalam perintah query. Ya, kemudian nanti hasil dari query ini tadi kita baca, kemudian kita simpan dalam variable array, ya. Nah, kemudian nanti dikonversi menjadi JSON, ya. Nah, JSON inilah yang biasanya adalah format standar untuk menggunakan web service, ya. Jadi JSON itu adalah format standar untuk menggunakan web service, ya. Nah, nanti ini kalau dijalankan gitu ya. Kalau dijalankan di web ya. Localhost gitu ya. Tadi di folder apa ya? Di folder web service. Service gitu ya. Namanya MySQL test. Nah, ini adalah hasil dari web service ini, ya. Nah, inilah yang data yang itu menggunakan web service itu, ya. Nah, ini adalah cara yang paling aman kalau kita mau menggunakan database di web, gitu. Jadi orang nggak akan bisa ngapa-ngapain, gitu ya. Nah, ini untuk menampilkan datanya, gitu ya. Nah, sekarang untuk yang di web hosting, siapa yang mau mencoba? Nanti saya pandu. Saya bisa, Pak. Oke, silakan. Nanti saya pandu. Jangan lupa hidupkan juga exam kamu ya di komputer kamu, karena kita nanti mau transfer database yang ada di komputer. Kita pakai database yang kemarin. Oh, itu sudah ya. Untuk di public HTML, klik public HTML. Nah, itu upload yang file tadi, yang PHP tadi ke situ ya. Oke. Nah, sekarang yang perlu dirubah, ini buka dulu filenya. Nah, yang perlu dirubah di sini itu adalah user, password, sama database-nya. Gitu ya. Nah, sekarang kamu buka database-nya. Ngerti nggak cara bukanya? Benar, Pak. Lupa, Pak.
buka file manager nih. Kan di situ ada file manager. Oke. Ya. Di tool. Di tool itu. Ya. Ada database manager, oke. Ngerti ya. Nah, ini kan database-nya belum ada kan. Buat dulu database-nya. Nama database-nya belajar kan. Oke, belajar. Username-nya root, password-nya ya kamu tentukan sendiri ya. Nah, random itu aja di copy. Jangan lupa itu nanti simpen ya. Simpen dulu passwordnya segala macam itu. Jangan sampai lupa. Sebentar Pak ya. Oke, nggak apa-apa. Ini nanti kalau kita belajar apa tuh mobile, ini diperlukan ini. Ya, karena nanti kalau kamu mau bikin aplikasi mobile, menggunakan database-nya kan mesti di web. Oke, nah itu sekarang catat itu. Database name-nya diubah oleh dia. Database name-nya dirubah oleh dia. Nah itu dicatat. Oke, nah, catat. DB usernya dicatat. Gitu. Oke. Oke. Pasnya kalau saya passwordnya ingat ya tadi passwordnya ya. Oke, kalau sudah sekarang balik lagi ke itu. Database-nya belum dibuat tapi itu. Oh sudah ya. Coba itu klik itu manage itu. Ya, pilih PHP admin. Nah itu kan. Nah, tabel ini kan belum ada. Nah kamu buka exam yang ada di komputer lokal kamu. Exam yang ada di komputer lokal kamu. Jalankan. Ya, examnya. Apache sama SQL. Sudah Pak. Oke, buka los, buka itu baru. Ya, nah localhost, nah PHP admin ya. Oke. Nah, kemarin belajar itu. Nah, belajar. Nah, tabel user itu di itu. Sekarang klik export. Export. Nah, ya. Oke, export. Langsung gua aja. Nah, itu, buka belajar ini. Belajar SQL. Notepad. Nah, terus turun ke bawah. Nah, itu yang di atas, di atas. Yang database yang perintah untuk database.
Nah itu, nah ini kalau enggak ini langsung di itu aja, di convert ke itu tadi. Coba sekarang masuk ke pihak-pihak adminnya yang di web postingnya. Nah itu import. Ya klik import. Nah yang file tadi yang kamu download tadi. Iya. Oke, berhasil. Coba lihat. Ya, di browse dulu. Sama aja ada ini perintahnya gitu ya. Tapi nanti cara ngaksesnya kita beda gitu, cara ngaksesnya. Oke, ini ya sudah ya. Oke, sudah. Sekarang balik lagi ke file manager tadi. Buka yang public HTML. Nah, sekarang file MySQL test TTP/HP itu dibuka. Bukan, di close dulu. Dijalankan. Bukan open itu apa ya di situ ya. Kalau ngeran itu, nah, bentar. Nah, view itu, yang view. Nah ya, view. Nah itu dia ada yang salah tuh. Ya, usernya belum kamu ganti. Coba diganti dulu. Ya, disesuaikan dengan itu tadi, yang settingan password kamu tadi. Oke, 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 passwordnya.
Maaf, internetnya putus tadi. Halo, jelas nggak suara saya? Ya, jelas Pak. Iya, tadi itu internet putus. Rupanya itu apa tuh? Apa tuh? Mungkin kabelnya lagi tuh. Ada gangguan lagi. Oke, kita lanjutin ya. Tadi sudah dibenerin. Masih nggak bisa Pak. Masih Coba error. kamu tuh salah pasti. Coba lihat. Lihat di sini, di file manager. Nah itu oke. Nah, coba disimpan. Oh, itu ya. Betul nggak kau nih? Itu yang ngopinya. Betul Pak. Karena ada itu errornya karena salah katanya usernya. Itu root memang ya. Coba lihat di depannya lagi. Balik lagi ke depan. Ke manager, manage database itu. Nah itu. DB hostnya. DB host, local host ya. Itu DB usernya passwordnya mungkin salah. Coba bikin baru aja Pak ya. Oke. Oh tadi harus di itu dulu, jangan langsung gitu. Nah, sampai dia selesai. Nah, di sini baru di copy. Itu belum selesai itu dari bisa. Tunggu selesai dulu. Iya, nah, di copy. Ya, nanti dulu manage dulu itu. Manage dulu. Kan belum ada itu. Tabelnya kan belum dibuat. Iya. Nah, itu harus di import dulu.
Nah, oke, sekarang bisa dites. Nah, itu tampilan nih. Nah, tampil ya. Ya Pak, tampil. Jadi sekarang saya akan kirim perintah MySQL, apa tuh perintah datnya, perintah untuk ini saya kirim ya ke apa tuh ke WA ya. Nah itu filenya. Bagi yang belum, nah tunggu dulu. Karena saya lagi kirim. Nama filenya baca data web service titik dan. Oke. Ya, silakan di-download itu. Nah, itu dimasukkan di project kemarin. Ya, yang pertemuan ya sekarang buat yang pertemuan ke 11 kemarin tuh di copy aja. Jadi pertemuan ke-12. Ya. Jadi pertemuan ke-12. Pertemuan minggu 12 itu. Di copy aja nama itu. Nanti dibuka pakai Visual Studio Code. Nah, nanti baru dijalan. Nanti baru saya jelasin. Sudah di copy? Sudah Pak. Oke, sekarang buka dulu. Itu alamatnya diganti nanti dengan alamat posting kamu, ya. Nanti yang lain juga harus kayak gitu, ya.
Pak, mau nanya Pak. Halo. Iya, gimana? Ini Pak, yang soal upload yang file MySQL test kalau nggak salah ya, di ini. Nah ya, yang file MySQL test PHP itu kan kita upload di apa yang tadi Web hosting. file manager ya, web hosting. Nah itu di file di file public HTML ya Pak ya. Iya, Nah itu kita upload apa kita buat file baru di public HTML itu kan Pak? upload aja. Oh, upload aja ya Pak ya. Yalah, selalu ego nambah buat Baru, aja. baru diganti Itu sama makanya. yang apa DB kita tadi yang kita buat. Ya, Oh ya. user passwordnya diganti. Ya Pak. Oke, Rehan, gimana Rehan? Nah, itu. Untuk yang import package-nya itu gimana ya Pak ya? Ini masih error Pak. Oh, masa error. Itu kan tinggal di itu aja. Apa tuh di, apa tuh, coba di save dulu, di save. Nanti otomatis dia itu. Sudah Pak. Nanti ya, bentar. Oh iya, iya. Saya lupa ngasih tahu. Nanti ditambahkan di dependencies-nya. Ya, ini saya sharing dulu aja. Biar komputer saya yang sharing. Atau buka di dependensi. Nah, pas spek itu. Buka itu. Nah, nanti di dependencies-nya itu. Nanti saya kirim di WA aja ya. Kamu tambahin ini. Nanti saya kirim di WA. Nah itu, tambahin itu. Bahwa MySQL ini. Coba di sharing kita layarnya biar teman-temannya pada lihat yang mana yang ditambah. Nah, dilurusin dengan MySQL itu ya. Dilurusin dengan MySQL. Nah, ya, oke. Sekarang disimpan. Disimpan nanti otomatis dia langsung download. Disimpan nanti dia langsung download library. Sudah Pak. Error nggak? Hilang nggak errornya? Sudah hilang Pak. Nah, oke. Kalau sudah hilang ya tinggal ya itu yang dirubah cuma yang baris 9 aja. Disesuaikan dengan alamat web kalian ya. Oke, sekarang ini dijalanin. Turun ke bawah. Nah, klik run.
Nah, tuh kan jalan ya. Jadi itu ada Raihan. Betul. Jadi itu kita bisa ngambil datanya di apa tuh di web hosting gitu. Ya. Karena ini kan program dasar ya. Kalau kita mau bikin aplikasi web bisa, bikin aplikasi desktop bisa, bikin aplikasi mobile juga bisa. Ya, tapi harus bisa DAT dulu gitu. Kalau DAT-nya sudah bisa, gampang nanti mau bikin itu. Ya, nanti kalau sudah belajar Flutter, ya tinggal pakai aja perintah ini. Ya, tinggal dimasukkan di Flutter, ya tinggal digabungkan. Ya. Kalau Flutter kan dia perintah untuk apa tuh aplikasi grafik ya. Ya, tampilannya jadi lebih menarik. Kalau ini kan cuman tampilan di apa tuh di command prompt aja. Ya. Kalau nanti mau aplikasi yang berbasis Windows gitu ya. Nah, itu dia pakai Flutter namanya. Tapi perintahnya ya 100% sama dengan perintah DAT. Gitu. Jadi kalau kamu belajar DAT ya pasti bisa Flutter gitu. Flutter tuh yang kalian pelajari hanya perintah untuk menampilkan untuk aplikasi grafiknya aja. Ya, cuma itu aja bedanya. Tapi kalau perintah-perintah dasarnya sama. Nah, di situ ada yang mau kamu tanya nggak di sini? Di listing program ini. Oh ya, gini, saya jelasin dulu aja ya, biar kalian nggak bingung ya. Ya, saya jelasin dulu. Yang lainnya perhatikan. Ya. Ini saya jelasin dulu. Nah, ini ya. Jadi untuk menjalankan web service di Dart gitu, atau di Flutter, library yang dibutuhkan itu adalah http.dart ya. Nah, untuk mengaktifkan http.dart ini di pubspec.yml-nya itu kalian tambahkan http 0.13.4. Nanti ini disesuaikan aja ya. Kalau misalnya ada versi terbaru tinggal ngecek aja ya. Cara ngeceknya kalian buka browser gitu ya. Nah, jadi ketik gini http. Nah, nanti dia ketemu nih package-nya. Nah, ini ya. Nah, nanti kalau mau ngambil versinya berapa, ini klik yang install ini. Ya, installing. Nah, kemudian kalian pilih yang ini. Nah, ini kan ada dependensi nih ya. Nah, HTTP ini di copy gitu ya. Nanti kita masukkan di sini. Nah, kopikan di sini. Itu caranya ya. Kemudian yang apa tuh untuk karena ini adalah dia menggunakan apa tuh untuk mengambil data ya yang ada di internet ya. Yang pertama dia harus menggunakan synchronize ya. Nah, jadi library yang bisa digunakan itu adalah Future ya sama synchronize. Jadi kita tambahkan Future di sini yang di baris 7 itu. Ya. Nah, ini kita tambahkan Future. Ya, ini Future ini maksudnya apa? Maksudnya gini, karena ini data ini MySQL ini melalui jaringan. Jaringan ini kan kadang-kala
lambat, cepat gitu ya. Maka dia butuh feature namanya. Maksudnya itu kalau dia lambat, ya, maka dia harus dibaca dengan menggunakan feature tadi, ya, untuk memfasilitasinya, ya. Nah, karena dia bisa lambat atau bisa cepat, maka dia harus menggunakan asinkron, gitu ya, asinkron. Jadi dia mesti data itu habis dulu sampai dapat dulu datanya, baru selesai dia, gitu nah maksudnya, ya. Nah itulah makanya di sini dia ada respon status code, ya. Kalau dia 200 itu artinya data ini sudah oke, ya. Nah, untuk memanggil file yang kita buat menggunakan web service, kita menggunakan HTTP GET, ya. Kemudian alamatnya ini harus diterjemahkan dengan menggunakan library URI .parse gitu ya. Nah ini adalah untuk menerjemahkan alamatnya ini, yaitu perintah standarnya. Nah kemudian nanti hasil dari responnya itu, ya, itu dia biasanya namanya respon body, ya, di apa tuh di field respon body, ya. Ini tipenya string, ya. Nah kemudian ini harus di casting, ya, dengan menggunakan map. Jadi maksudnya di casting menggunakan map itu agar nanti bisa diterjemahkan menjadi kelas user ini, ya. Jadi bisa kita terjemahkan di kelas user ini, karena di kelas user ini dia ada ID, name, email, age gitu ya, biar nanti kita manggil itu lebih mudah gitu ya. Nah maka dia harus diterjemahkan menggunakan map, ya. Nah, mapnya ini nanti disesuaikan dengan metode yang kita buat di class user. Nah, ini kita buat ini. Jadi nanti map yang tadi, yang tipe data yang tadi, dia string gitu ya, dinamik. Jadi ini adalah tipe datanya, ini datanya gitu ya. Tipe datanya string, datanya yang dinamik disesuaikan dengan ini, gitu ya. Nah, dia yang akan dikembalikan ke kelas user ini nanti dia adalah ID, name, email, sama age. Jadi sesuai dengan apa tuh susunan dari database-nya, ya. Nah, nanti untuk manggilnya gitu ya, untuk manggil library ini, ya, page user ini, page user, ya. Nah, itu dia harus menggunakan namanya list, ya. Jadi nanti kelas user ini kita jadikan list, ya. Ya, karena di sini kita sudah konversi dia menjadi list kan, ya, tulis ini, ya. Nah, itu adalah perintah untuk mengkonversi data ini dalam bentuk list, ya. Nah, kemudian untuk memanggil datanya, ya, untuk memanggil atau metodenya itu dia harus menggunakan await. Ya, mengapa menggunakan await? Karena kita menggunakan future, gitu ya. Jadi kalau future itu ya nunggu sampai dia selesai datanya. Ya, makanya di sini ada await, ya. Nah, kemudian baris yang 51 ini gunanya untuk mengetahui panjang dari datanya, ya. Panjang datanya berapa gitu ya. Nah, panjang datanya 5, ya. Panjang datanya 5. Kemudian kita menampilkan datanya. Nah, itulah
kalau karena kita menggunakan list tadi, ya, dan menggunakan map, ya, ini kan menggunakan map ya. Ya, mapnya ini itu adalah berdasarkan nama filenya beserta datanya. Jadi yang ini untuk menampung nama filenya, ini untuk menampung datanya. Ya, makanya ada dua. Nah, nanti tinggal kita panggil, ya, sesuai dengan yang kita definisikan di sini. Ya, ID, name, email, age. Makanya ini ID, name, email, age. Nah, gitu. Oke. Sampai di sini ada yang mau tanya? Pak, soal apa yang tadi yang ada errornya itu Pak, mau ngilangin itu saya lupa Pak. Balik lagi ke PubSpec YML itu Pak, yang dimasukin Ya, coba HTTP itu gimana ya Pak? Ya coba kamu buka aja, coba kamu sharing. Kamu sharing punya. Saya di laptop Pak. Nah Pak, ini kan error Pak ya, yang kata Bapak tadi. Pak, di bagian ini nih. Nah, ini ngilanginnya kan yang dikirim Bapak tadi kan ke PubSpec YML ya Pak ya. Ini nih. Ya. Nah, ini diisi apa Pak ya? Selain ini aja Pak. Udah Pak. Itu nggak kelihatan saya itu. Oh ya, ini nih Pak. Nah, ya. Bang, pas di sini saya isi apa Pak? Soalnya nggak bisa cam di laptop Pak. Ini saya isi apa Pak? Biar Itu hilang error nggak tadi. jelas, mundur nyamping dikit-dikit. Nah, itu harusnya ke atas dikit. Ke atas. Jangan ada spasi. Oh, nggak usah spasi ya Pak ya? Nggak didekatkan itu antara yang MySQL itu sama yang HTTP. Oh, iya ya Pak. Disambung jadi Pak ya? Enggak, didekatkan aja. Oke. Gini Pak. Ya, tapi Didekatkan gini. harus sama dengan MySQL itu barisnya. Oh, Kolomnya itu barisnya, harus oke. sama. Kolomnya harus sama. Sudah itu tinggal save aja. Nanti dia langsung download. Seperti ini Pak. Bukan, di enter itu, di enter. Di enter, oke. HTTP itu sejajar dengan MySQL itu, sejajar. Oh, sejajar. Iya ya Pak ya. Kalau Gini. itu salah dia. Nah, Gini Pak. Udah save langsung Pak ya. Itu kasih spasi dikit yang sudah sebelum ini. Kamu jengok yang di pojok itu, HTML itu ada spasi, tidak MySQL 1. Jadi Iya 2 itu ada iya spasi, iya. tidak setelahnya. Nah, udah Pak. Nah, gini Pak ya. Nah, ya. Ya oke Pak. Save. Nah, kan hilang deh error. Oh ya Pak, makasih Pak. Karena dan ini agak itu dia agak cerewet dia masalah apa? Spasi ya antara lurus tidak lurusnya. Ya. Saya ingat dengan pemrograman COBOL. Kalau COBOL dulu dia harus di baris 7. Terus kalau perintah display harus di baris 12. Harus di kolom 12 itu. Jadi ngapalnya nih. Ya, jangan sampai salah. Oke, untuk pertemuan besok itu akan saya ajarkan perintah untuk insert data, ya menggunakan web service ya, insert data, kemudian update data, sama delete data, ya. Nah, saya minta kalian nanti menginstal aplikasi
Ya, jadi untuk ngetesnya. Jadi install aplikasi. Sebentar. Postman ya, aplikasi Postman. Ini saya sharing. Baik, tahu. Nah, ini aplikasi Postman. Ya, aplikasi Postman ya. Nah, aplikasi Postman ini untuk ngetes web service. Ya, karena kalau kita gunakan web service itu kan, kalau untuk perintah display itu gampang dia. Tapi kalau untuk perintah insert data, untuk update data, delete data, itu dia kalian harus mengetahui perintah standarnya. Ya, jadi dengan menggunakan Postman dia lebih gampang. Ya, pakai Postman. Ya. Nanti besok saya ajarin. Tapi tolong diinstal dulu Postman ini. Ya, tolong install ya. Ngerti tidak? Iya, Pak. Oke, tolong diinstal ya Postman versi yang terbaru. Nah, misalnya saya kasih contoh ya. Misalnya kita mau gini aja. Punyanya punya Rehan, apa alamatnya? Tolong di sharing di itu. Oh, ini ya. Iya, Pak. Kamu langsung kita aja apa tuh japri pribadi ke saya, nama file kamu tadi yang MySQL apa tadi? Yang web service tadi. WA ke saya. Baca data web service tadi. Bukan MySQL test tadi PHP tadi. Nah, itu cara bacanya menggunakan Postman. Yang itu ya, Pak ya? Iya, betul. Ini lihat ya kalau nggak salah. Nah, itu kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, ini hasilnya. Jadi dengan menggunakan Postman ini tadi, kita bisa nampilin data ini, ya kan? Nah,
Ya, nanti kalau dia masalah pakai parameter bisa kita tambahin di sini parameter ya. Gitu ya. Baik, Pak. Nanti Jason. Nah, nanti besok akan saya ajarin kalau mau ngapus gimana gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan software gitu ya, itu agak lumayan repot gitu ya. Tapi kalau menggunakan ini agak gampang. Nanti biar bisa tahu caranya. Ya, biar tahu apa itu kalau manual itu gimana. Iya, besok akan saya jelaskan. Tolong diinstal Postman. Nih, Postman. Iya, Pak. Oke. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, silakan diaktifkan dulu kameranya kalau kita mau tutup ya kelasnya. Oke, nggak ada lagi pertanyaannya. Sudah jelas ya? Besok kira-kira jam berapa, Pak? Ya kemungkinan Kuliah malam lagi gitu ya. Kalau malam. nggak malam ya Oke. kemungkinan siang. Ya, saya ini tadi oleh Siap. karena tadi ada rapat tadi. Sebenarnya tadi mau siang tadi, tapi karena ada kerjaan, gitu ya, jadi nggak jadi, gitu ya. Jadi yang ada waktunya malam. Karena kalau pagi itu ada apa tuh? Ada kerjaan lain, tadi nguji tadi. Ya. Jadi Bapak, sibuk. Gimana? Pak maaf Pak, Siti tadi nggak on cam Pak, soalnya lagi nggak enak badan Pak. Oke, nggak apa-apa. Ya makasih ya Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ya kita cukup sampai di sini. Ya. Saya matikan dulu.